Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, moderator, saya ingin bertanya. Silakan. Saya Cynthia Zahra, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya. Dan pertanyaannya, di antara jenis-jenis asesmen kan ada performance assessment, penilaian portofolio dan penilaian proyek, dan produk assessment dan self assessment. Nah, mana yang lebih efektif dan lebih sering digunakan dalam proses belajar mengajar? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Akan dijawab oleh Rosa Liani. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cynthia Zahra. Pertanyaannya tadi, di antara jenis-jenis asesmen, penilaian portofolio, dan penilaian proyek, dan self-assessment, mana yang lebih efektif dan lebih sering digunakan dalam proses belajar mengajar? Nah, jawabannya yaitu portofolio siswa untuk penilaian atau asesmen portofolio merupakan kumpulan produksi siswa yang berisi berbagai jenis karya seorang siswa, misalnya hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa yang disajikan secara tertulis atau dengan penjelasan tertulis, gambar atau laporan hasil pengamatan siswa dalam rangka melaksanakan tugas untuk mata pelajaran yang bersangkutan, analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan, deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah dalam mata pelajaran yang bersangkutan, laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-konsep dalam mata pelajaran atau antar mata pelajaran, penyelesaian soal-soal terbuka, hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah atau dengan cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya. Laporan kerja kelompok, hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video atau alat rekam audio dan komputer. Fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa yang bersangkutan. Hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan yang tidak ditugaskan oleh guru atau atas pilihan siswa sendiri, tetapi relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis atau usaha peningkatan diri dalam pembelajaran mata pelajaran yang bersangkutan. Laporan tentang sikap siswa terhadap pelajaran. Nah, bagaimana jawabannya kepada saudari Cynthia Zahra? Bagaimana untuk Cynthia? Apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah jelas. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Baik, kita buka untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Maaf. Untuk kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silahkan, Devi. Saya Devi Permatasari dengan NIM A1C31912, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok. Bagaimana jika pembelajaran fisika tidak berjalan dengan baik? Baik, terima kasih Devi. Untuk pertanyaannya, silakan Putri. Bagaimana jika pembelajaran fisika tidak berjalan dengan baik? Jawabannya, maka penyampaian materi oleh guru
tidak akan tersampaikan dan penyerapan materi oleh murid tidak akan diterima. Gimana, Saudari Devi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baiklah, kita lanjut. Untuk kelompok 4, ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, moderator. Silakan untuk Putri Selasi. Saya Putri Selasi, NIM A1C3-19-025, perwakilan dari kelompok 4. Nah, saya ingin menanyakan kepada kelompok penyaji, apakah asesmen pembelajaran ini sudah efektif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Selasi. Akan dijawab oleh Astiara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Selasi. Apakah asesmen pembelajaran sudah efektif untuk mengetahui data-data yang akan kita peroleh? Iya, sudah efektif, asalkan sebagai guru kita harus efisien dalam proses penilaiannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami? Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri. Saya lanjut. Untuk kelompok 5, ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya Sriani Septia, NIM A1C3-19-019, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Pada Kepdiknas nomor 23 tahun 2006, KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal salah satunya kondisi sosial budaya setempat. Bagaimana penerapan agar menunjangnya pelestarian keragaman budaya tersebut agar orang-orang pada tertarik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Aini. Akan dijawab oleh Putri Oktaviani. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sri Aini Septia. Jawabannya yaitu dengan cara memahami dan mempelajari budaya daerah tersebut, kemudian dikembangkan informasi-informasi tentang budaya tersebut, dan tetap menjaga budaya tersebut dengan cara mempelajarinya. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Putri. Apakah sudah jelas untuk Sri Aini? Jelas. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 5, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan, Tiara. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana proses asesmen pembelajaran dalam situasi daring? Apakah efektif penilaiannya? Baik, terima kasih Tiara. Pertanyaannya akan dijawab oleh Astiara. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara, yaitu bagaimana proses asesmen pembelajaran dalam situasi daring, apakah efektif penilaiannya. Nah, asesmen dalam pembelajaran daring merupakan suatu proses penilaian pada hasil belajar mahasiswa yang belajar melalui pembelajaran daring. Untuk penilaiannya, menurut pendapat kami, sudah cukup efektif karena sudah dibuktikan dengan fasilitas yang sudah disediakan dan dipermudah dengan saat ini diberikannya kuota gratis untuk setiap sekolah. Terima kasih jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Astiara. Baiklah, kita kembali lagi untuk kelompok 2. Apakah kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Gita Indriani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah ada pengaruh dalam pembelajaran fisika dari perubahan KTSP ke kurikulum 2013? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gita. Pertanyaannya akan dijawab oleh saudari kita, Dea. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita.
Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan dalam pembelajaran fisika dari perubahan KTSP ke kurikulum K13? Jadi perubahannya itu ada, yaitu pada K13 pembelajaran fisika lebih tertuju pada siswa, tidak lagi berpusat kepada guru. Walaupun tidak 100%, tapi sedikit-sedikit telah memenuhi. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dea. Oke, untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita lanjut ke kelompok 6. Kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan, Soraya. Baiklah, saya Soraya Diani, perwakilan dari kelompok 6. Dalam pembelajaran fisika, manakah kurikulum yang paling mudah dipahami oleh peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari kita Soraya. Pertanyaannya, jawabannya akan dijawab oleh saudari kita, Dea. Baiklah, kita lanjut. Kita pending dulu pertanyaan jawaban untuk Soraya. Baiklah, kita lanjut untuk kelompok 7, ada yang ingin bertanya? Moderator, saya ingin bertanya. Silakan, Suci. Baiklah, saya Suci Widianti, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yakni, mengapa perlu dilaksanakan asesmen dan aspek apa yang harus dinilai? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Suci. Pertanyaan Suci akan saya jawab. Mengapa perlu dilaksanakannya asesmen? Asesmen merupakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan mengenai siswa, yaitu berkaitan dengan menyusun pelajaran, termasuk merencanakan kegiatan pembelajaran, menempatkan siswa dalam urutan pembelajaran, memantau kemajuan siswa, mendiagnosa kesulitan siswa, memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua mengenai prestasi siswa. Dan menempatkan siswa dalam tingkatan yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, tidak ada siswa yang ditolak. Pengelompokan siswa biasanya dilakukan untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Asesmen digunakan untuk memutuskan atau menerima dan menolak siswa. Aspek apa saja yang harus dinilai, yaitu aspek kognitif, afektif, dan fisikomotor. Baik, kepada Suci, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas, Galuh. Terima kasih, Galuh. Baiklah, untuk kelompok 7, ada yang ingin bertanya? Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan Soraya. Silakan Dea Livia menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Soraya. Pertanyaannya adalah, dalam pembelajaran fisika, manakah kurikulum yang paling mudah dipahami oleh peserta didik? Jadi jawabannya itu kembali lagi kepada siswa dalam memahami materinya sendiri. Nah, bagi pendapat kelompok kami, lebih baik lebih kepada kurikulum K13, karena kurikulum ini bersifat holistik atau seimbang dengan sikap spiritual dan pengetahuan. Kemudian kurikulum 2013 juga lebih melibatkan peserta didik dalam berdiskusi agar mereka lebih mudah dalam memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah saudari Soraya sudah mengerti? Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada Dea. Baiklah, sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini
saya tutup. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.